mencolok ke peringkat 3 klasemen sementara grup A. Walau memiliki poin sama 3, tim besutan Kurniawan Dwi Yulianto ini kalah head-to-head dari Malaysia yang berada di posisi kedua. Keadaan ini memaksa Indonesia dalam situasi wajib menang di laga pemungkas melawan Vietnam di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Minggu malam untuk Ayeuna ada Persija main jeung dia. Malaysia mendapatkan hasil imbang atau kalah. Daerah main. Menyadari kekalahan ini memberikan tekanan besar kepada pemain di pertandingan terakhir. Namun performa kerja keras anak asuhnya tidak boleh dipandang sebelah mata. Publik tetap memberikan dukungan moral dibandingkan mengutamakan kritik tajam yang bisa merusak kepercayaan diri para pemain. Menurutnya perkembangan mental jauh lebih krusial dibandingkan sekedar hasil akhir karena para pemain ini merupakan aset jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Emang murah iya kelas 2 SMA ieu mah euy. Untuk membahas peluang timnas U17 ke semifinal Piala AFF sudah bersama dengan kami pengamat sepak bola Bung Yuke. Betul si Bung Yuke. Selamat sore Bung Yuke. Bentuk satuan si Bung Yuke. Baik, Bung Yuke, terima kasih ada ucapan di studio. Bung, bagaimana peluang kita mengalahkan Vietnam dan juga lolos ke semifinal setelah kalah dari Malaysia? Bung Yuke. Hasil pertandingan Malaysia yang saya tampilkan itu karena kita bentuk permainannya belum jelas gitu. Terus kalau pemainnya seperti kayak baru ketemu gitu, kayak baru mumpul gitu sehingga komunikasi dan bondingnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi jauh sekali dibanding era timnasnya Nova Arianto ya, U17 eranya Nova ya, dengan yang sekarang saya harus katakan kita masih mentah gitu. Jadi betul mentah ya. Ya jujur aja berat doang gitu. Oke, mungkin tapi dari statement yang Anda sampaikan artinya apakah Anda menilai grassroots Indonesia ini masih lemah? Ya masih sangat panjang ya, harus dibenahi. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki gitu ya. Karena fondasi itu nggak bisa setahun 2 tahun gitu ya. Semua elemen harus terlibat, ya cuma federasi tapi juga aspek pemerintah, aspek 17 elemen yang terkait dengan pertandingan sepak bola harus terlibat. Sebenarnya pembentukan timnas U17 ini sudah bagus ya, dalam konteks pembangunannya gitu. Oke, minggu mandi. Tim-tim yang berpartisipasi di Elite Pro Academy di tim EVA Liga 1, kemudian dijadikan satu tim namanya Garuda United, kemudian disertakan di kompetisi EVA gitu ya. Itu sebenarnya udah ideal gitu. Cuma ini kan baru proyek pertama ya, pasti akan bisa dievaluasi kekurangan di sana sini gitu. Cuma untuk kedepannya menurut saya harus lebih luas lagi. Jadi jangan cuma youth itu di youth academy itu hanya untuk Liga 1 saja, tapi juga dikembangkan lagi di Liga 2, di Liga 3 harus ada youth academy. Jadi talent pool-nya banyak. Kalau sekarang ini sangat terbatas, apalagi di Liga tertentu ada yang tidak tertulis ya. Kadang-kadang satu periode itu usia ganjilnya yang bagus, usia genapnya jelek. Ada lagi di momen yang lain usia genapnya bagus, usia ganjilnya jelek. Dan kalau keterbatasan kolomnya sangat jomplang gitu ya, semakin sulit lagi kita cari pemain. Tapi kalau kolomnya banyak gitu, itu niscaya akan lebih mudah dari pemain gitu. Itu sih problemnya di kita gitu. Baik, Bung Yuke, apa sebetulnya keunggulan dan kelemahan yang paling signifikan dan perlu kita fokuskan terkait dengan timnas U17 kita? Ya, kalau kelebihannya mungkin kita lihat ya di babak kedua, misalnya kita kalau bisa melawan Malaysia itu kelihatannya kita willingness, daya tarungnya, intensitasnya itu tinggi, upayanya untuk berusaha untuk memperbaiki penampilan itu ada di babak kedua itu. Masuknya si Chico Irangga, kemudian juga Giri itu benar-benar mengubah konstelasi permainan kita menjadi lebih agresif ya. Tapi ya sudah terlambat ya, karena Malaysia sudah kagum nyaman dengan cara bermain seperti itu, dengan compactness-nya mereka, kemudian dengan permainan mereka yang terstruktur, mengalir gitu ya. Nah, kita itu masih istilahnya sporadis secara bermainnya, masih sporadis, masih spontan gitu ya, tidak benar-benar direncanakan dengan baik. Itu menjadi titik lemah kita gitu.
Jadi sebenarnya alih-alih titik lebihnya, titik lemahnya lebih banyak menurut saya sih. Jadi itu yang saya kira bukan cuma jadi PR-nya Subandi, tapi ini PR-nya pemegang secara keseluruhan gitu. Generasi ini kan akan terus berlanjut ya, karena Piala Dunia U17 kan setiap tahun. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa ini proyek selesai di sini gitu. Kita harus pikirkan juga yang nanti berikut-berikutnya gitu, semua diapain nih dengan hasilnya seperti ini, kita harusnya seperti apa nih untuk kedepannya agar kita tetap konsisten bisa mengirimkan timnas kita ke Piala Dunia misalnya. Baik, Bung, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa perkembangan mental jauh lebih krusial dibandingkan dengan sekedar hasil akhir. Apakah Anda setuju dengan ini? Jadi ya itu sebenarnya Coach Kurniawan ini mengajak para masyarakat gitu ya, netizen untuk tidak menghakimi ya anak muda ini kan. Ini kan masyarakat remaja ya, jadi dia lebih menjaga psikologis para pemainnya. Wajar sih gitu, pemain usia ini kan sama gitu ya, rentan gitu ya dalam kalau dibully, kalau dihujat gitu. Pokoknya itu betul, saya kira kita juga harus memahami itu, jangan terlalu berharap lebih kepada anak-anak muda ini. Biarkan mereka berproses, ya ini hasil yang harus kita terima. Memang ya ini potret kan bercermin bahwa kita tuh sebenarnya kalau di grassroots belum sustain gitu loh, belum mantap gitu loh kesinambungan ininya generasi ini. Jadi harus memerlukan program yang continue. Nah itu yang kita harapkan nanti prosesnya bisa akan lebih baik. Baik, Bu Yuke, di laga terdekat apa menurut Anda yang paling harus diwaspadai dari timnas U17? Wah, Vietnam sih udah beyond ya. Nonton timnas. Targetnya lolos Piala Dunia. Ini mantau persiapan timnas PRT. Timnas junior. Yuk, bangga PRT. Asia gitu ya. Terus mereka memiliki target lolos Piala Dunia karena kelihatan dari cara mainnya mereka menantang sekali. Gol-golnya mereka tuh gol-gol yang memang set up gitu loh. Cara agresif, cara menyerang mereka itu terbangun benar-benar dengan rencana gitu. Jadi jauh lah kalau gitu ya seperti yang mengecilkan tim kita, tapi faktanya memang benar-benar ya. Sebetulnya harus